call me a god. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan Ibu pemateri yang saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita segala nikmatnya. Salah satu nikmatnya adalah kita bisa bertemu di dalam ruang virtual malam ini untuk saling berbagi pengalaman dan ilmu bersama pemateri kita yang akan membersamai kita selama 1 jam insya Allah ke depan ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, dalam proses ruang virtual ini, malam ini insya Allah kita akan ditemani oleh narasumber atau pemateri kita, yaitu Ibu Jumainah, SPD MPD dari SD Impres Panyikokan, Kecamatan Manuju. Beliau ini adalah salah satu calon guru penggerak rekognisi yang sedang menempuh pendidikan dan salah satu praktik baik yang akan dilakukan oleh beliau, insya Allah akan dibagikan malam ini. Selamat malam Ibu Jum. Selamat malam Bu Inaya. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi insya Allah kita akan membersamai guru hebat kita malam hari ini ya Bu. Ya benar sekali Bu Inaya. Yang bergabung Baik. sini guru-guru hebat Bu Inaya. Iya Bu, Banyak betul guru penggerak. Ya, betul sekali Bu. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materi kepada teman-teman guru hebat yang bergabung pada malam hari ini. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Inaya. Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih sudah bergabung di kegiatan diseminasi saya malam hari ini. Saya izin untuk menyampaikan satu pantun dulu ya Bapak Ibu. Beli jarum, simpan di peti untuk dipakai sekali lagi. Bapak Ibu yang baik hati, izinkan saya memulai. Pasang rambu agar taat, jawab salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di ruang virtual pada malam hari ini. Kegiatan kita malam hari ini tak lain dan tak bukan adalah untuk sama-sama belajar, sama-sama berbagi pengalaman, dan juga tentunya harapannya adalah ada hal yang kita bawa yang menjadi oleh-oleh untuk peserta didik kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Menjadi suri teladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih banyak telah bergabung di ruang virtual malam hari ini. Saya malam hari ini tadi diperkenalkan Bu Inaya sebagai pemateri, tapi saya lebih condong mengatakan bahwa hari ini saya berbagi dengan Bapak Ibu, berbagi pengalaman belajar saya sebagai calon guru penggerak rekognisi tentunya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya adalah salah seorang pembelajar dengan tipe audio visual. Jadi jika misalnya Bapak Ibu mendengar saya berbicara dengan cukup cepat, mohon saya dicolek-colek ya Bapak Ibu, terutama Ibu moderator. Saya kadang ketika berbicara kebablasan, jadi cara berbicara saya agak cepat dan jadinya belibet ya Bapak Ibu ya, tolong saya ingatkan. Baik, ini adalah aksi nyata saya berbagi dengan Bapak Ibu. Apakah sudah nampak? Belum Bu. Oh, ya. Oke.
eh, saya adalah salah seorang calon guru penggerak juga Bapak Ibu. Kita kenalan dulu. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Moderator, Ibu Inaya. Terima kasih Ibu Inaya. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa saya adalah salah seorang calon guru penggerak rekognisi angkatan 2 karena saya fasilitatornya di Riau, maka saya juga menjadi CGP rekognisi di Riau. Fasilitator saya adalah Bapak Jarod Suseno. Saya adalah guru sekolah dasar di SD Impres Panjikokan Kabupaten Goa. Agenda kita untuk hari ini adalah Bapak Ibu, kita sama-sama sudah pembukaan, kita akan berdoa, ice breaking, lalu ada kegiatan inti, ada pemaparan materi, tanya jawab, ada refleksi, berdoa dan foto bersama. Sudah siap? Siap, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah baik. Jadi sekali lagi clue-nya adalah katakan dan lakukan apa yang saya katakan. Kita coba ya. Maju, maju, maju. Maju, 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 maju. Maju. Jadi kita ngesut ini, Bu. Katakan dan lakukan. Kita lagi Maju, duduk. maju, maju. Baik, baik. Oke. Terima kasih Bu Ira. Sekarang maju, mundur, maju, mundur. maju, mundur, maju, mundur. Mundur. Kiri, kanan, kiri, kanan. Item-item yang akan kita pelajari bersama malam hari ini yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah disiplin dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama melakukan ice breaking, katakan dan lakukan apa yang saya katakan. Nah, boleh dong berbagi di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, apa yang membuat Bapak Ibu tergerak untuk melakukan yang saya katakan? Apa yang melatar belakangi atau apa yang membuat Bapak Ibu tergerak untuk mengikuti sesi ice breaking kita hari ini? Boleh diketik di kolom chat atau boleh juga raise hand Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Bu yang lain, apa yang mengontrol kita sebenarnya? Apa yang membuat kita tergerak? Itu sebenarnya adalah bagian dari kemampuan diri kita untuk mengontrol Bapak Ibu. Jadi kadang ketika kita dipaksa untuk melakukan sesuatu atau kadang ketika kita misalnya kayak tadi diberikan instruksi, itu kembali lagi kepada diri kita. Apakah mau melakukan instruksi itu atau tidak? Terima kasih untuk saran untuk pendapat teman-teman yang ada di kolom chat. Ada Ibu Rehani, ingin mendapatkan tindak lanjut, ada Ibu Anita karena percaya sama pemateri. Nah, Bapak Ibu, saya mengaitkan ice breaking kita dengan teori kontrol. Izin saya berbagi. Nah, ini adalah bagian dari membuka paradigma kita, membuka cara berpikir kita bahwa sebenarnya Bapak Ibu, ketika saya meminta Bapak Ibu untuk membuka kamera, membuka mic, open mic, itu keputusannya berada pada Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu meskipun dipaksa sebenarnya untuk membuka kamera atau untuk berbicara, ketika Bapak Ibu tidak mau, maka hal itu tetap tidak akan terlaksana. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang guru. Kadang ketika kita meminta kepada peserta didik kita untuk melakukan sesuatu, ada ilusi, ada anggapan pada diri kita sendiri bahwa kita sebenarnya bisa mengontrol murid kita. Tapi menurut William Glasser, hal tersebut sebenarnya tidak tepat. Ilusi-ilusi inilah yang menjadikan adanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita selalu berpikir bahwa kita dapat mengontrol orang lain, padahal sebenarnya tidak. Sama seperti tadi, Bapak Ibu, ketika saya meminta Bapak Ibu untuk melakukan ice breaking, yang mengontrol itu adalah diri Bapak Ibu sendiri. Oke, ada rasa kepercayaan, ada rasa keingintahuan, ada kebutuhan yang mendasari. Jadi saya tidak bisa saya tidak bisa memaksa Bapak Ibu atau tidak bisa mengontrol Bapak Ibu apakah Bapak Ibu mau berbuat atau tidak, itu kembali lagi kepada Bapak Ibu sendiri.
Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol ini juga sebenarnya berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari untuk peserta didik kita. Jadi ada ilusi bahwa kita seorang guru mampu mengontrol murid. Ada ilusi bahwa semua pengetahuan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita selalu berpikir bahwa oke, yang saya lakukan ini bisa mengontrol anak-anak dan ada efek positifnya. Ya, ada ilusi bahwa ketika kita mengkritik orang lain, membuat mereka bersalah, itu akan menguatkan karakter. Ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah bahasan-bahasan yang akan kita lihat kelanjutannya sebentar, Bapak Ibu. Jadi ada teori miskonsepsi inilah yang mendasari mengapa ada perlu perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kaitannya dengan tadi, Bapak Ibu yang mampu mengontrol apa yang Bapak Ibu ingin lakukan adalah Bapak Ibu sendiri. Nah, yang ingin diperdalam di program guru penggerak ini, yang ingin diubah paradigmanya, yang ingin diubah cara mindsetnya adalah bagaimana stimulus respon itu berubah ke arah teori kontrol. Kita selalu berasa bahwa kebutuhan kita sama, stimulus responnya sama, orang lain bisa mengontrol kita. Tapi teori kontrol mengatakan bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu adalah ya diri kita sendiri. Jadi bahasan kita ke depannya ada kaitannya dengan ini Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, kita ke disiplin dan nilai kebajikan. Nah, dari bahasan tadi, kita sekarang beralih kepada disiplin dan nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, ketika berbicara tentang disiplin, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu? Silakan, ada yang ingin berkomentar atau ingin mengetik di kolom chat? Halo, selamat bergabung Pak Asfar. Bapak Ibu berbicara tentang disiplin, berbicara sebagai sesuatu hal yang sangat menarik. Kita selalu merasa bahwa salah satu hal yang membuat orang sukses tentunya adalah karena disiplinnya. Nah, kadang kita berada pada posisi bagaimana sih menerapkan disiplin di sekolah. Bapak Ibu, ketika saya berbicara tentang disiplin, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Boleh diketik di kolom chat. Tuh. Nah, kecenderungan umumnya adalah disiplin disandingkan dengan rasa tidak nyaman, Bapak Ibu. Ketika orang memaksa kita disiplin, ya kita merasa bahwa kita tidak nyaman. Bukan sesuatu yang kita hargai atau bukan sesuatu pencapaian sebagai suatu tujuan mulia. Nah, paradigma itu, pandangan itu ingin kita ubah sedikit demi sedikit agar disiplin itu menjadi sesuatu yang sebenarnya lebih bermakna kepada hal yang positif. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di program guru penggerak ini hal itulah yang diangkat sehingga ada istilah disiplin positif. Nah, ini katanya dengan filosofi KHD. Ya, dari pendapat Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi, merdeka disandingkan dengan disiplin. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jika kalau tidak ada cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka. Jadi, Bapak Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa sebenarnya disiplin itu kalau Bapak Ibu tidak melakukannya, anak didik kita tidak melakukannya, diri kita tidak melakukannya, maka kita harus bersiap disiplinkan oleh orang lain. Jadi itu dikaitkan dengan kemerdekaan. Orang merdeka tetap harus bisa disiplin. Jadi ada kemerdekaan, ada kedisiplinan. Nah, inilah yang diangkat di program guru penggerak, bagaimana kita melihat bahwa disiplin sebagai suatu kepatuhan tetapi lahir dari dalam.
lahir sebagai sesuatu yang kita hargai, lahir dari sesuatu yang kita nilai, lahir dari nilai-nilai kebajikan yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif yang diharapkan diterapkan ke peserta didik kita adalah disiplin positif yang bukan dalam tanda kutip bahwa ada kontrol, ada yang mengatur, tapi yang mengatur itu adalah diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang diharapkan dari disiplin positif ini ke depannya adalah bagaimana kita dapat mengatur diri kita sendiri dengan merdeka dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang kita miliki. Nah, saya kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu ya. Di modul 1.2 pada di program guru penggerak itu Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang memang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat mengantar peserta didiknya menjadi seorang yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini yang merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini yang merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan ini sifatnya positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, untuk nilai kebajikan universal ada banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita pedomani, yang kita bisa yakini. Nah, untuk di program guru penggerak yang diharapkan nilai-nilai kebajikannya itu adalah nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya merasa bahwa ketika peserta didik kita sudah berakhlak mulia, maka nilai-nilai kebajikan tadi yang dicetuskan oleh beberapa organisasi itu sebenarnya sudah mengcover. Jadi nilai profil pelajar Pancasila ini, nilai berakhlak mulia saja sudah sangat keren menurut saya ketika peserta didik kita sudah bisa menguasainya. Jadi peserta didik yang berakhlak mulia tentu saja peserta didik yang sudah bisa jujur, menghargai orang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah nilai kebajikan sebagai peserta didik yang mandiri. Mandiri dalam artian bahwa ketika melakukan sesuatu, mereka tidak perlu harus disuruh. Nah, kaitannya misalnya dengan disiplin tadi, ketika mereka sadar bahwa ini adalah hal yang baik, mereka tidak perlu dipaksa lagi, mereka tidak perlu diarahkan lagi, mereka sudah tahu, oke, ini adalah sesuatu yang bagus saya lakukan, seperti itu Bapak Ibu. Bernalar kritis dalam artian dalam hal ini peserta didik yang bernalar kritis adalah peserta didik yang mampu tabayun dalam istilah Islam ya, memilih berpikir dulu mana sebenarnya yang baik, mana yang tidak, lalu menentukan, mengambil keputusan dari kemampuan dia berpikir. Dan ada yang berkebinekaan global. Di berkebinekaan global ini peserta didik bukan hanya sadar bahwa dia memiliki kodrat alam, dia juga memiliki kodrat zaman, dan sadar bahwa sebagai seorang manusia Indonesia kita memiliki kebudayaan, dan juga sadar bahwa sebagai manusia yang hidup di era abad 21 kita perlu memiliki wawasan global. Dan yang kelima ada bergotong royong, dan yang keenam ada kreatif. Baik Bapak Ibu, lanjut ke teori selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama membuka paradigma kita bahwa teori stimulus respons, teori yang diperkenalkan oleh Gates itu yang mendasari teori behavioris, bagaimana secara pelan-pelan diarahkan kepada peserta didik kita untuk berpindah ke teori kontrol. Nah, apa hubungannya antara teori kontrol, motivasi, hukuman, dan penghargaan? Nah, Bapak Ibu, Diana Gossen mengatakan bahwa ketika kita ingin menerapkan disiplin, maka ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan akan hukuman. Yang kedua, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang warna hitam ini Bapak Ibu adalah motivasi ekstrinsik.
Jadi Bapak Ibu peserta didik, dan mungkin sering kita lakukan sebagai salah satu dari teori sebenarnya stimulus respon kita kadang memberikan peserta didik kita reward, punishment ketika mereka melakukan kesalahan. Teori motivasi ekstrinsik itu agar mereka berubah. Nah, ilusi kontrol itu bekerja, Bapak Ibu. Pada balon yang warna putih, sama seperti tadi, teori stimulus respon. Nah, untuk yang warna kuning ini Bapak Ibu, bagaimana teori kontrol itu bekerja. Jadi kaitannya dengan materi yang sebelumnya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi nilai-nilai kebajikan itu lahir dari diri mereka sendiri, dan itu akan menjadi motivasi intrinsik mereka untuk melakukan disiplin. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini ada sekaligus 3 ya Bapak Ibu. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi jika dipandang dari segi psikologi, sebenarnya ketika hukuman itu diberikan, ada hal yang sebenarnya tidak nyaman, ada sesuatu yang negatif. Berbeda ketika itu adalah konsekuensi. Nah, yang lebih positifnya lagi adalah pemberian restitusi. Untuk materi kita kali ini sebenarnya lebih ketiga ini ya Bapak Ibu, bagaimana hukuman, bagaimana kita melihat hukuman, bagaimana kita melihat konsekuensi, dan bagaimana kita sebagai seorang pendidik melihat restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita memberikan hukuman, maka anak akan tersakiti. Tapi ketika dia diberi konsekuensi, dia hanya merasa tidak nyaman. Nah, untuk dari segi perasaan saja Bapak Ibu, perbedaannya seperti itu. Jadi ketika dia dipaksa, ini hukumannya. Tapi ketika dia mengerjakan konsekuensi, ya memang mereka tidak nyaman, tapi dia tidak dalam posisi tersakiti, seperti itu Bapak Ibu. Baik, ini cukup ya Bapak Ibu. Jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi sekaligus. Nah, ini ada juga Bapak Ibu, ketika kita memberikan hukuman, ada kata-kata yang cenderung negatif. Konsekuensi itu pada dasarnya adalah bagaimana melihat peserta didik, misalnya ada bagaimana kita melihat anak kita dapat menghormati peraturan. Jadi ketika konsekuensi diterapkan, maka akan muncul juga rasa tanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Berbeda ketika kita menghukum, yang ada justru adalah kebencian. Saya dihukum lagi Bu Guru ini, saya lagi dimarah lagi Bu Guru ini. Berbeda ketika mereka melakukan konsekuensi. Konsekuensinya karena terlambat seperti ini, mereka justru akan merasa, oke, karena saya melanggar, saya harusnya menghormati, ada peraturan yang melarang saya untuk melanggar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita sampai kepada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kaitannya tadi dengan disiplin positif yang ingin kita bangun, dengan nilai kebajikan. Nah, salah satu pembiasaan, salah satu hal yang menurut saya sangat keren diterapkan untuk meningkatkan motivasi intrinsik peserta didik kita agar dapat disiplin adalah penerapan keyakinan kelas. Nah, kenapa sih keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Nah, ini sering menjadi pertanyaan kita. Kenapa bukan peraturan saja? Karena kalau peraturan lebih terlihat, anak-anak dilarang seperti ini, anak-anak boleh seperti ini. Berbeda dengan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak Bapak Ibu, tidak tertulis secara gamblang. Berbeda ketika peraturan. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu perhatikan tayangan ini, terlihat jelas salah satu contoh peraturan dan juga contoh dari keyakinan kelas. Misalnya Bapak Ibu, peraturannya adalah dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Bapak Ibu, pernah tidak membayangkan kenapa sih orang menggunakan helm ketika berkendara? Bapak Ibu ada yang berbagi? Kita diminta untuk mengenakan helm. Apa yang mendasari kita untuk mengenakan helm? Ketiga, keselamatan, keamanan, dan juga tata tertib.
Nah, ketika kita berbicara tentang tata tertib, maka itu adalah bagian dari peraturan. Ketika kita berbicara tentang keamanan, maka itu berbicara tentang keyakinan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sudah bisa ada gambaran sedikit peraturan dan keyakinan. Jadi yang didorong diterapkan di dalam kelas adalah keyakinan kelas. Nah, ini ini adalah cara untuk membentuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Ada keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas saya berbagi sedikit praktik baik yang sudah saya lakukan. Nah, ini adalah keyakinan kelas dan juga kesepakatan kelas. Nah, dulu waktu pertama kali ikut program guru penggerak tahun 2020, tapi bertugasnya 2021, saya sudah dapat materi tentang kesepakatan kelas. Nah, ini saya sudah coba terapkan Bapak Ibu di kelas saya. Nah, yang pertama yang saya terapkan itu pada saat itu adalah saat dimana masih masa pandemi. Jadi kesepakatan kelas yang saya buat adalah kesepakatan kelas saat pembelajaran daring Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, setiap hari, setiap saat saya sering mengingatkan kepada peserta didik saya untuk membuat kesepakatan kelas ketika kami sedang akan melakukan pembelajaran. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, saya menemukan bahwa kesepakatan kelas ini akan lebih keren ketika dia menjadi sebuah keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk keyakinan kelas ini adalah hal yang masih baru sebenarnya untuk saya secara pribadi, dan saya dapatkan di program guru penggerak ini untuk angkatan 6 Bapak Ibu. Jadi dulu-dulunya saya juga menerapkan tapi lebih kepada kesepakatan kelas. Saya menyampaikan kepada peserta didik ketika kami ingin berbicara, baik itu dituliskan di papan tulis ataupun disampaikan secara langsung. Anak-anak, apa sih kesepakatan kelas kita hari ini? Nah, misalnya kemarin kami sudah membuat, mereka akan mengulang kembali. Apa yang menarik ketika kita menerapkan ini? Ketika anak-anak melakukan pelanggaran, mereka kan saling mengingatkan sebenarnya. Kemarin kita buat kesepakatan kelas. Ingat kesepakatan kelas. Kadang-kadang seperti itu. Ketika saya sedang mengajar, peserta didik saya misalnya sedang ngobrol, asik, sementara saya sedang menjelaskan, mereka akan saling mengingatkan. Ingat kesepakatan kelas kita. Kita saling menghargai, kita mendengarkan dulu ibu guru berbicara, baru kita berbicara. Kita tidak boleh ribut dalam ruangan. Nah, ini menurut saya adalah hal yang sangat baik diterapkan, jadi menjadi salah satu praktik baik saya. Nah, kemudian saya menyadari bahwa kesepakatan kelas ini bisa menjadi sebuah keyakinan kelas apabila saya melakukannya secara terus-menerus dan juga kembali menggali kepada peserta didik keyakinan atau nilai-nilai yang sebenarnya yang diyakini oleh peserta didik saya, dan juga nilai-nilai yang harus menjadi keyakinan kelas kami, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh kontrak belajar. Ini adalah hal yang beberapa saat lalu saya buat Bapak Ibu. Kontrak belajar ini kadang berganti, kadang hanya ditambahkan. Nah, untuk gambar yang kedua ini, saya awalnya berpikir untuk membuat kesepakatan kelas, lalu mengkaji tentang keyakinan kelas. Jadi muncullah dua hal ya pada dinding saya di sekolah ini, di sekolah Bapak Ibu. Jadi ada kesepakatan dan juga keyakinan. Nah, yang jadi keyakinannya adalah bahwa kami saling menghormati. Kesepakatannya adalah bahwa peserta didik memakai pakaian rapi, tidak bertengkar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya mencoba untuk menerapkan dua-duanya
dan melihat bagaimana nanti perkembangannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk budaya positif seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi dari peraturan-peraturan kelas yang kita buat akan muncul keyakinan-keyakinan kelas, lalu diharapkan ada lingkungan positif Bapak Ibu. Nah, lingkungan positif inilah yang kelak akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Baik, lanjut. Materi selanjutnya adalah bagaimana tentang kebutuhan dasar manusia. Jika teori Maslow dulu, kebutuhan dasar manusia itu digambarkan dengan segitiga terbalik ya Bapak Ibu. Nah, sekarang seiring dengan waktu, kebutuhan dasar manusia terbagi atas 5. Ada belonging, kasih sayang, survive, untuk hidup Bapak Ibu, ada penguasaan, ada freedom, kebebasan, ada fun, untuk kesenangan. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan dasar yang dimiliki manusia termasuk peserta didik kita. Posisi kita sebagai seorang guru perlu melihat ini ada dalam diri peserta didik, perlu mengetahui apa sih kebutuhan yang yang harusnya diterpenuhi oleh peserta didik kita. Oh, nomor 3 ya? Yang ketiga Pak. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Ya, anak ini dia mau bervariasi, ya, pembelajaran yang bervariasi. Dia tidak suka dengan yang monoton. Jadi sepertinya dia mau berganti-ganti cara pembelajaran. Intinya dia mau bebas lah begitu. Ada kebebasan untuk menikmati pembelajaran itu yang bervariasi. Sekira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Abdul Karim. Jawaban yang luar biasa ya Bapak. Di Bapak Ibu benar sekali yang disampaikan oleh Pak Abdul Karim bahwa kadang ketika anak-anak bosan, kita malah menyalahkan anak-anak. Padahal sebenarnya mereka butuh. Dan ketika kebutuhan tidak divalidasi, ketika kebutuhan mereka tidak diberikan, maka muncullah sebenarnya pelanggaran-pelanggaran. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat peserta didik kita melakukan pelanggaran di sekolah, maka yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kenali dulu. Jangan sampai ada kebutuhan dasar dari kelima kebutuhan ini yang mereka tidak terpenuhi. Dan mereka membutuhkan itu, dan karena membutuhkan itu akhirnya yang dilakukan berbeda dengan harapan kita sebagai seorang guru. Baik, kita lanjut ke posisi kontrol Bapak Ibu. Ini adalah materi kedua dari terakhir. Nah, untuk posisi kontrol ini adalah posisi yang cukup menarik menurut saya untuk kita bahas bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Kenapa? Karena ini benar-benar adalah hal yang aplikatif kita terapkan di sekolah kita, di lingkungan kita, dan juga sebagai seorang guru tentunya. Nah, ada 5 posisi kontrol guru yang sering atau yang kadang kita posisikan diri kita, yang kadang kita lakukan. Yang pertama adalah penghukum. Bapak Ibu ketika mendengar kata penghukum, yang terbayang dalam benak kita adalah guru yang bersangkutan adalah guru yang sering menghukum. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol guru ketika berada pada posisi kontrol sebagai seorang penghukum, dia akan cenderung lebih kepada menghukum peserta didiknya. Jadi ketika peserta didik melakukan kesalahan, maka yang pertama atau tindakan pertama yang dilakukan adalah memberikan hukuman. Nah, memberikan hukuman ini bagi guru yang berada pada posisi kontrol penghukum, harapannya agar muridnya ini bisa disiplin, agar muridnya ini patuh pada peraturan. Tetapi ada dampak negatif yang tentu saja ditimbulkan pada saat guru menerapkan posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Nah, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini umumnya kata-kata yang sering digunakan guru tersebut ketika berada pada posisi kontrol adalah memacu membuat peserta didik untuk merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukan. Misalnya, kamu tidak kasihan dengan ibu,
Ibu sudah melakukan yang terbaik untuk kamu. Jadi ada rasa bahwa murid ini gagal. Dia gagal menjadi dirinya sendiri, dia gagal menjadi orang baik, dia gagal menjadi orang berhasil karena membuat gurunya merasa kasihan, gurunya berada pada posisi yang tidak bagus, seperti itu Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah ini membuat identitas murid itu berada pada identitas negatif. Nah, ada posisi kontrol pemantau, teman, dan juga manajer. Nah, langsung saja di sini ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berperan sebagai seorang guru yang berada pada posisi kontrol sebagai seorang teman, maka Bapak Ibu melakukan mendekati peserta didik ketika melakukan indisipliner dengan cara berperan sebagai seorang teman. Oke, kamu melakukan kesalahan, oh tidak apa-apa nak, ya ini bisa nanti Ibu bantu. Tapi apa dampak yang ditimbulkan adalah adanya ketergantungan. Murid-murid biasanya kalau misalnya senang dengan guru, dengan posisi kontrol teman ini, muridnya hanya akan senang dengan guru yang bersangkutan. Jadi muridnya kadangkala saya menemukan hal tersebut Bapak Ibu. Ketika saya berperan sebagai seorang teman, terlalu dekat dengan murid, mereka umumnya hanya mau ketika saya yang mengajar. Saya pernah ketika saya mengajar guru kelas 1 Bapak Ibu, murid saya itu tidak mau naik kelas. Dia maunya hanya saya. Karena mungkin saya terlalu memberikan posisi kontrol sebagai teman saya ketika saya mengajar. Jadi muridnya itu tergantung, hanya maunya Ibu Jum. Dia tidak mau guru yang lain. Jadi ini adalah dampak negatif. Tetapi untuk posisi kontrol sebagai seorang guru, ini tidak sebagai seorang teman, ini akan memberikan identitas berhasil Bapak Ibu. Berbeda sedikit dengan identitas yang ditanamkan ketika gurunya sebagai seorang penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, posisi kontrol yang keempat adalah pemantau Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita mungkin sering masih ingat dengan guru-guru kita yang dulu. Kadang ada guru kita yang menghitung atau berdasarkan data ini berapa kali absen, berapa kali tidak hadir, berapa kali berbuat kesalahan. Nah, untuk guru pada posisi kontrol pemantau, mereka sering mengingatkan konsekuensi Bapak Ibu. Nah, kalau kamu melakukan kesalahan ini, konsekuensinya ini. Seperti itu. Jadi yang ditandai oleh guru yang memiliki berperan dalam posisi kontrol sebagai seorang pemantau, guru tersebut akan cenderung mengingatkan muridnya untuk konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Nah, yang diharapkan sekarang adalah bagaimana kita dapat dari identitas berhasil tersebut membuat identitas murid kita menjadi identitas sukses. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang guru? Maka yang dilakukan oleh sebagai seorang guru adalah bagaimana dia mampu menjadi seorang manajer. Jadi manajer dalam artian bahwa seorang guru mampu berada pada posisi bagaimana membimbing peserta didik tersebut menjadi dirinya sendiri. Tanpa ada konsekuensi yang membayangi, tanpa ada hukuman, atau yang membuat dia merasa bersalah. Nah, posisi manajer ini akan membantu peserta didik untuk mengevaluasi diri. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah coaching ini menggali potensi yang dimiliki peserta didik. Nah, ketika dia berada pada posisi kontrol manajer, dia menerapkan restitusi. Yang diterapkan adalah bagaimana peserta didik menemukan solusi dari permasalahan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, harapannya kita ke depan bagaimana beralih dari posisi kontrol sebagai seorang teman, sebagai seorang pemantau, menjadi seorang manajer. Nah, kita sampai ke materi terakhir untuk malam hari ini, segitiga restitusi. Nah, tadi kita sudah melihat secara awalnya tadi tentang motivasi,
tentang hukuman, konsekuensi, dan juga segitiga restitusi. Nah, sebenarnya restitusi apa sih Bapak Ibu? Ini adalah materi baru yang benar baru yang saya dapatkan di program guru penggerak untuk angkatan 6 ini, dan untuk angkatan 2 saya belum mendapatkan ketika saya mendampingi calon guru penggerak dulu. Ini nah, menurut dosen Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi membangun karakter peserta didik kita dengan menggunakan restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang dilakukan peserta didik bukan untuk menebus kesalahan. Jadi seumpama mereka melakukan kegiatan atau perbuatan indisipliner, mereka melakukannya bukan karena menebus kesalahan. Mereka bukan melakukannya karena konsekuensi, tapi belajar dari kesalahan itu. Mereka memperbaiki hubungan. Jadi ditawarkan, bukan dipaksa. Harus seperti ini, harus seperti itu. Tidak, untuk restitusi mereka ditawarkan, bisa tidak diperbaiki dengan seperti ini. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi ada bagian di mana memvalidasi. Menurutmu keyakinan kamu yang mana? Dari nilai-nilai kebajikan tadi yang kita sudah terapkan, ditanyakan kembali. Menurutmu nilai kebajikan yang mana yang kamu langgar? Menurutmu nilai kebajikan mana yang tidak sesuai, seperti itu. Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa alasannya? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Kenapa kamu melanggar? Kenapa hari ini pakai sepatunya sepatu putih? Padahal taunya aturannya sepatunya hitam. Ditanyakan alasannya apa? Karena berdasarkan teori kontrol, semua orang memiliki alasan melakukan sesuatu. Jadi kembali lagi kepada paradigma tadi, bagaimana stimulus respon diubah ke arah teori kontrol seperti itu. Restitusi adalah cara paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan dikucilkan Bapak Ibu. Nah, untuk segitiga restitusi, ini adalah langkahnya, Bapak Ibu, dikaitkan dengan teori kontrol yang pertama tadi kita bahas. Ketika kita menstabilkan identitas, teori kontrolnya adalah bahwa semua akan melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Ketika kita memvalidasi tindakan, teori kontrolnya bahwa semua orang memiliki alasan. Ketika menanyakan keyakinan, teori kontrolnya bahwa semua orang memiliki motivasi internal. Nah, ini yang Bapak Ibu yang bisa kita lakukan ketika kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu kita terapkan ketika kita menemukan peserta didik yang menurut kita adalah melakukan perilaku yang indisipliner, melakukan perbuatan yang melanggar peraturan, melakukan perbuatan yang melanggar keyakinan kelas kita, maka kita menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini umumnya ketika kita menerapkannya, maka kita menerapkan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Nah, bagian yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya nih Bapak Ibu, ketika menemukan peserta didik kita berkelahi ya dalam kelas. Nah, hal yang kita lakukan adalah stabilkan dulu identitasnya, stabilkan dulu emosinya. Jangan langsung dihukum atau apalagi menjudge, ini salah, ini kamu salah. Tapi menstabilkan identitas mereka, dipanggil baik-baik. Ditanyakan, kamu kenapa berbuat ini? Distabilkan bahwa, oke, tidak apa-apa berbuat salah. Semua orang bisa berbuat salah. Nah, mungkin kadang kita berpikir bahwa kita memberikan kelonggaran kepada peserta didik, tapi tujuannya adalah bagaimana mereka tidak
identitasnya tidak ke negatif, tapi mereka berada pada posisi identitas yang positif, Bapak Ibu. Jadi untuk menstabilkan identitas ini, kita beri mereka pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan yang sebenarnya mendorong mereka untuk menyadari dirinya sendiri. Oke, semua orang bisa melakukan kesalahan. Oke, mereka akan secara berpikir ya, iya benar, semua orang melakukan kesalahan dan saya lakukan ini, ya saya anggap bahwa sebuah kebenaran. Kenapa saya berkelahi? Karena saya merasa saya memang ingin berkelahi seperti itu. Dia menginjak-injak harga diri saya. Jadi ada upaya yang dilakukan oleh guru adalah bagaimana kita menstabilkan dulu identitasnya. Jadi tidak menjudge, kamu memang nakal, kamu memang selalu berbuat kesalahan, sering berkelahi. Akhirnya yang jadi adalah peserta didik kita berada pada identitas yang gagal. Padahal sebenarnya boleh jadi dia memang berkelahi karena dia merasa bahwa dia benar. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi sudah terkontrol bahwa setiap tindakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, misalnya Bapak Ibu tadi kita sudah sama-sama berbagi pendapat tentang kebutuhan dasar kita, misalnya ingin dicintai. Peserta didik kita sudah mengajar, sudah berbusa-busa menjelaskan, tapi peserta didiknya tidak tertarik untuk belajar, tidak merasa tidak ingin berpartisipasi. Nah, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Boleh jadi itu adalah kebutuhan kesenangan. Dia tidak senang dengan matematika. Nah, olehnya itu ketika kita memvalidasi tindakan yang menurut kita, ini salah ini. Nah, kita boleh menyampaikan atau menyatakan, kamu sebenarnya bisa melakukan lebih buruk daripada ini. Misalnya kamu bisa keluar dari ruangan, tapi terima kasih karena kamu masih tetap berada di ruangan ini. Sebenarnya tindakannya salah, tapi kita validasi. Kenapa? Karena pada dasarnya semua orang punya tujuan. Mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi itu dulu yang divalidasi. Ketika kita menerapkan segitiga restitusi, ketika kita memvalidasi tindakan yang salah, maka peserta didik akan sadar dengan sendirinya. Iya, mungkin ya tindakannya salah. Dia bangga dengan itu, tapi kemudian kita arahkan untuk menanyakan keyakinan mana yang dilanggar. Jadi tadi kita sudah menstabilkan emosinya, sudah menstabilkan identitasnya. Sekarang ketika kita memvalidasi, kita sudah memvalidasi, oke, kamu boleh berbuat ini, sebenarnya kamu bisa berbuat lebih buruk daripada itu. Lalu kita arahkan dia untuk menanyakan keyakinannya. Sebenarnya keyakinan mana yang kamu langgar? Nah, kembali tadi kepada keyakinan kelas yang kita buat. Nah, bayangannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita menerapkan segitiga restitusi, kita benar-benar mendorong peserta didik kita sadar dengan dirinya sendiri. Oh, saya melanggar yang ini. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Ya, seharusnya saya seperti ini. Akhirnya tidak ada keterpaksaan atau tidak ada rasa intimidasi ketika mereka melakukan perubahan, ketika mereka melakukan kegiatan yang disiplin lagi. Oke, saya indisipliner di sini, saya tidak disiplin di sini, saya harus seperti ini. Jadi solusi itu ditemukan sendiri oleh peserta didik kita berdasarkan keyakinan-keyakinan yang telah kita sepakati dan keyakinan-keyakinan yang mereka miliki. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sudah terbayang ya Bapak Ibu untuk disiplin positif kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan pemaparan materi saya hari ini. Kita ada sesi refleksi tapi sebentar ya Bapak Ibu. Silakan saya kembalikan ke Ibu Naya, mungkin ada yang ingin bertanya. Baik Bu, terima kasih atas paparan materinya yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang ada dalam ruang virtual malam ini, setelah kita menyaksikan
paparan materi dari penyaji. Baik, di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan raise hand ataupun di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, dari Ibu Fitri Suryani, Bu. Baik, Pertanyaannya, bagaimana jika sudah melakukan restitusi namun selalu saja berulang dilakukan oleh murid kita? Bagaimana tindakan selanjutnya, Bu? baik. Terima kasih. Ini langsung dijawab saja, Bapak Ibu. Silakan mungkin, Bu, sambil menunggu teman-teman yang lain. Baik, Untuk terima memberikan kasih pertanyaan. Bu Fitri Suryani. Nah, pertanyaan sangat menarik Bapak Ibu. Apa sih yang harus kita lakukan? Misalnya, baik, tidak apa-apa Bu Fitri. Apa sih yang harus kita lakukan? Misalnya kita sudah menerapkan restitusi nih, sudah mengajak mereka berbicara baik-baik, sudah menyatakan keyakinan, lalu mereka melakukan tindakan yang berulang, yang sama lagi selanjutnya. Nah, baik. Seperti itu ya Bu Fitri ya. Baik, terima kasih Bu Fitri untuk pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu, mengubah seseorang itu tidak serta-merta. Jadi kita tidak bisa mengubah perilaku seseorang itu seperti membalikan telapak tangan. Oke, sudah diterapkan restitusi harusnya begini terus. Harusnya sudah seperti ini. Nah, boleh jadi mungkin awal-awalnya kita menerapkannya 1 kali belum. Terapkan lagi kedua kali belum. Lama-kelamaan Bapak Ibu ketika dia sudah merasa bahwa oke, saya sadar, saya yakin. Akhirnya muncul motivasi intrinsiknya. Muncul dari dalam dirinya sendiri bahwa yang saya lakukan ini tidak benar. Jadi lakukan itu secara konsisten Bu Fitri. Lakukan secara konsisten. Jadi bukan hanya sekali, tapi lakukan secara terus-menerus. Dekati peserta didik kita, terapkan restitusi ketika dia melakukan kesalahan, dan menurut saya sih secara pribadi, ketika kita sudah menerapkan restitusi dan dia melakukannya lagi, ya restitusi lagi, tanyakan lagi apa yang mendasari dia melakukan itu. Boleh jadi alasannya kan sedikit berbeda. Seperti itu Bu Fitri. Jadi mungkin alasan yang pertama ketika ditanya, divalidasi, distabilkan identitasnya apa yang mendasari dia melakukan itu, mungkin alasannya akan sangat berbeda ketika dia melakukan pelanggaran pada selanjutnya, pada saat dia melakukan pelanggaran pada kegiatan selanjutnya, seperti itu Bu Fitri. Jadi jangan patah semangat, lakukan itu secara terus-menerus, secara konsisten, dan sehingga itu menjadi sesuatu yang benar-benar lahir dari dalam dirinya, sehingga motivasi intrinsiknya yang lahir. Ketika motivasi intrinsiknya yang lahir, ibu tanpa restitusi pun akan mereka akan melakukannya. Sama seperti ketika Bapak Ibu memiliki keyakinan sendiri. Misalnya Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu tidak cepat pulang meskipun tidak ada kepala sekolah? Karena Bapak Ibu yakin Pak Kepala Sekolah memberikan restitusi atau tidak, Bapak Ibu sudah memiliki keyakinan diri bahwa ini adalah sesuatu yang melanggar nilai saya. Saya harusnya disiplin, saya harusnya bisa menghargai waktu, seperti itu. Nah, dengan pemberian restitusi secara konsisten, harapannya akan lahir motivasi intrinsik seperti itu Bu Fitri Suryani. Jadi jangan lakukan cuma sekali, tapi lakukan secara konsisten, kontinu. Seperti itu ya Bu Fitri. Benar sekali Bu Fitri, lakukan secara berulang. Jadi intinya pembiasaan itu bukan dilakukan sekali, tapi dilakukan berulang-ulang secara kontinu dan konsisten. Baik, saya kembalikan ke Bu Ina ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Dan mungkin Ibu Fitri sudah menerima jawaban dari Ibu penyaji. Baik teman-teman guru hebat yang lain, siapa tahu masih ada yang ingin bertanya, berikan tanggapan, saran masukan. Silakan Bapak Ibu.
Ya, silakan Ibu Hadasia. Silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Izin bertanya, Ibu pemateri, jadi terkait dengan teori kontrol yang tadi terus disebut-sebutkan ya, jadi mulai dari awal materi hari ini selalu terkait dengan teori kontrol. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Ibu pemateri, kira apa kelebihan daripada teori kontrol ini sampai kemudian mampu menggeser teori stimulus respon, dan bahkan di akhir kalimatnya tadi Bu pemateri juga mengatakan bahwa kebiasaan terus diulang-ulang itu akan menimbulkan akan memperkuat motivasi intrinsiknya. Sementara kan teori stimulus respon juga mengatakan jadi ada dua sebenarnya prinsip dari teori stimulus respon itu, yaitu prinsip kebaruan, kemudian prinsip frekuensi. Yang pertama, prinsip kebaruan itu mengatakan bahwa respon peserta didik itu, respon seseorang itu akan semakin kuat apabila baru diberikan stimulus, dan apabila sudah lama diberikan stimulus maka responnya akan semakin melemah. Kemudian yang kedua, prinsip frekuensi yang mengatakan bahwa respon seseorang itu akan menjadi kuat apabila sering diberikan stimulus, dan akan menjadi lemah apabila jarang diberikan stimulus. Jadi sesuai juga dengan yang dikatakan oleh tadi bahwa yang kebiasaan yang terus diulang-ulang itu artinya sudah ada prinsip frekuensi dalamnya sebenarnya yang merupakan bagian dari stimulus respon. Jadi menurut Ibu pemateri, kira-kira seperti apa kelebihan teori kontrol ini sehingga itu tadi mampu menggeser teori dari stimulus respon. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hadasia. Bagaimana Bu Moderator? Saya langsung jawab saja. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Dokter ya. Dari pertanyaan Bu Dokter, bagaimana sebenarnya perbedaan antara apa kelebihan dari teori kontrol sehingga mampu menggeser stimulus respon. Nah, teori stimulus respon seperti yang disampaikan oleh Bu Dokter sebenarnya adalah teori yang mendasari behavioristik ya Bu Dokter ya. Jadi di teori kontrol ini yang lebih positifnya, lebih yang lebih dibandingkan dengan stimulus respon adalah di teori kontrol itu ada lebih teori kontrol itu menekankan bahwa realitasnya adalah bahwa semua yang dilakukan seseorang itu memiliki tujuan. Nah, sementara ketika kita menerapkan teori stimulus respon, itu reaksi kita, respon kita berdasarkan dari pemberian stimulusnya, seperti itu. Sementara untuk teori kontrol, kita bisa menolak atau menerima segala sesuatu itu berdasarkan di kontrol diri kita sendiri. Jadi untuk teori kontrol yang lebih ditekankan adalah bagaimana membangkitkan motivasi intrinsiknya. Sedangkan untuk stimulus respon itu saya melihat secara pribadi bahwa itu lebih kepada teori motivasi ekstrinsiknya, respon-respon yang diberikan, stimulus yang diberikan itu responnya dari stimulus yang diberikan. Berbeda ketika penerapan teori kontrol. Teori kontrol itu lahirnya dari dalam diri sendiri, lahirnya dari motivasi intrinsik, dan motivasi intrinsik akan lebih bertahan lama dibanding dengan motivasi ekstrinsik. Seperti itu Bu Dokter. Jadi benar sekali yang Ibu Dokter sampaikan tadi bahwa di stimulus respon pun memang ada frekuensi ya, semakin sering kita melakukan ini akan ada perubahan. Nah, yang dilihat dari teori kontrol ini adalah perubahan itu akan bertahan berapa lama. Akan berbeda ketika dia berada pada teori kontrol yang mengatakan sesuatunya dari dirinya sendiri, lahir dari keyakinannya sendiri. Jadi dia dapat stimulus atau dapat dorongan-dorongan dari luar itu tidak terlalu berpengaruh karena dia sudah punya keyakinan dirinya sendiri. Sedangkan untuk teori stimulus respon, dia akan melakukan ketika dia dapat stimulus, dia akan melakukan hal yang baik ketika dia dapat misalnya award, dia dapat melakukan sesuatu ketika dia dapat penghargaan.
Sementara untuk teori kontrol, dia melakukannya karena ya saya sadar bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Itu lahir dari dalam dirinya sendiri. Jadi saya melihat seperti itu Bu Dokter. Kenapa sekarang di program guru penggerak ini yang lebih ditekankan bagaimana penerapan teori kontrol itu dibanding dengan penerapan stimulus respon. Ya kita tidak dapat dinafikan ya Bu Dokter ya bahwa motivasi intrinsik itu harus tetap ada, tapi kekuatan dari motivasi intrinsik itu kan lebih kuat dibanding dengan adanya stimulus atau dari adanya motivasi ekstrinsik. Seperti itu Bu Dokter. Jadi saya melihatnya seperti itu. Bagaimana Bu? Ibu penanya? Baik, terima kasih Bu. Sangat mencerahkan penjelasannya, hebat. Terima kasih Bu Jum. Baik, kita sudah pukul 9.21 Bu Ina ya. Apakah masih ada pertanyaan? Kita tutup saja jika sudah tidak ada ya. Iya Bu, iya. Mungkin teman-teman guru hebat yang sempat bergabung malam ini sudah tidak ada pertanyaan ya Bu. Nah, jadi saya kembalikan ke Ibu penyaji untuk menyimpulkan terkait apa yang telah kita bahas pada malam hari ini Bu. Sama belajar, mari sama-sama menguatkan dengan cara yang positif. Mari terapkan disiplin positif di sekolah dengan mulai membangkitkan, menumbuhkan motivasi intrinsik dari peserta didik. Terapkan posisi kita sebagai seorang yang benar-benar bisa menjadi orang yang bisa digugu dan ditiru oleh peserta didik kita. Dan sekali lagi bahwa kita mari terus sama-sama belajar, mari terus menjadi versi terbaik diri kita sebagai seorang guru. Seperti itu ya Bu Ina ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekeliruan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ina ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paparan materi malam ini Bu yang sangat luar biasa. Ibu bisa berbagi dengan kami di sini, para guru-guru hebat dan calon pemimpin pembelajaran, dan mungkin saat ini sudah menjadi pemimpin pembelajaran di kelas masing-masing. Dan materi ini sangat luar biasa terkait budaya positif yang akan kita kembangkan bersama-sama di sekolah, terutama untuk pengembangan aspek baik itu aspek sikap, pengetahuan maupun keterampilan murid kita, yang tentunya harapan kita bersama adalah menjadikan murid-murid kita sebagai profil pelajar Pancasila terkait nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Itu harapan dan mimpi kita bersama untuk murid impian kita di masa depan. Terima kasih Bu, dan terima kasih teman-teman guru yang sempat bergabung pada kesempatan hari ini atau malam ini.